Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi. Untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik. Supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik. Supaya mereka nggak korupsi. Percayalah. Mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda, tidak ada masalah. Berbeda partai, tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Nggak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar, itu bangsa apa itu? Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di Republik ini, itu adalah pemimpin pengkhianat, saudara-saudara sekalian. Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Saya maju 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Nggak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja enggak. Saya datang pelantikan rival saya datang, saya hormat, saya kasih selamat. Bersaing itu baik. Pertandingan itu baik, iya kan? Sepak bola ada pertandingan kan ada 2. Satu harus menang. Kalau satu kalah masa wasitnya mau digebuin? Ya, persaingan itu biasa. Nggak ada masalah. Ya. Ini Gus Imin pertama bersama saya. Habis itu tidak bersama saya. Tapi nggak ada masalah. Karena dalam hati beliau juga ingin yang terbaik untuk Indonesia. Dan sekarang beliau bersama saya untuk Indonesia. Saudara, nggak ada masalah. Siapa lagi dulu yang ngalahin aku? Harus pakai kacamata ini saya. Tidak ada masalah, saudara-saudara. Ya. Kita ini satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Kita ini satu keluarga. Buktikanlah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang khas, bangsa yang bersatu. Kita bersaing, habis itu bersatu, bekerja untuk seluruh rakyat. Inilah bangsa Indonesia, saudara-saudara. Jangan bisanya nyinyir, ya kan?
Kalau lu nggak setuju, lu nggak mau bekerja, lu duduk aja lihat baik-baik gitu. Tapi kita terima kritik. Kita terima kritik. Kritik itu bagus. Itu artinya koreksi. Waspada. Kita kritik. Kita mau terima kritik. Saudara-saudara, saya jelaskan bagaimana konsep Koperasi Merah Putih datang. Sebetulnya konsep Merah Putih ini sudah lama ada di benak saya. Sudah lama. Puluhan tahun. Saya waktu di tentara, kita bertugas di desa-desa, di gunung-gunung. Kita bisa berbulan-bulan di sebuah kecamatan. Saya lihat di situ rakyat kelaparan. Saya lihat ada rakyat yang mati kelaparan. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena makan saya terbatas untuk kompi saya. Dari situ saya lihat kita harus menjaga. Kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita ada di desa-desa. Tetapi kita juga ingin jadi negara industri. Nah, untuk itu akhirnya dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi. Tapi saya sadar waktu saya mulai bikin koperasi, ternyata kalau tidak punya wewenang, kalau tidak punya kekuasaan, sangat lambat. Sangat lambat. Betul? Kalau orang modalnya kecil atau tidak punya modal, susah dapat kredit di mana-mana. Waktu saya jadi presiden, dengan menteri-menteri kita kebut swasembada pangan. Kita turunkan harga pupuk. Kita naikkan harga pembelian gabah. Kita jamin hasil petani naik. Tapi saya dapat laporan, Pak, percuma Pak, hasil mereka naik. Kenapa? Karena hutang mereka banyak. Karena pertanian itu, panennya itu 100 hari. Nah, selama 100 hari, anaknya ada yang sakit, anaknya harus sekolah, mungkin ada kerusakan ini. Dia butuh uang, dia pinjam uang, dan bunganya luar biasa gila. Dia pinjam uang dari lintah darat. Dari mereka-mereka yang memberi bunga kadang-kadang 1% sehari. Ini mematikan. Seumur hidup mereka tidak bisa bangkit. Karena itu salah satu kebijakan saya pertama, mungkin dalam bulan-bulan pertama, saudara ingat, saya hapuskan hutang jutaan petani yang mereka tidak mampu bayar, saya hapus. Kenapa? Pengusaha besar pun banyak yang nggak bayar hutang. Enak aja. Hutangnya triliunan, nggak mau bayar. Habis itu pakai ini, pakai itu, apa namanya? Haircut. Apalagi restrukturisasi. Ada istilah-istilah keren. Rakyat nggak bisa. Kemudian selain itu, saya berpikir tidak ada jalan. Mereka, rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh
Republik Indonesia. Karena itulah angka 81.000 muncul. Karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000. Masalahnya adalah untuk memotong cengkeraman para lintah darat itu. Supaya membebaskan jutaan rakyat kita dari ketergantungan kepada itu. Dan akhirnya muncul lagi bahwa oh iya, pupuk bersubsidi bisa di koperasi. Kemudian gas, tabung-tabung gas itu bisa di koperasi. Kemudian hampir semua barang-barang subsidi bisa kita salurkan melalui koperasi supaya tidak diselewengkan. Karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu, tapi diatur-atur sedemikian. Bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri, saudara-saudara sekalian. Itu latar belakang Koperasi Merah Putih. Kemudian kita mulai rapat, kita mulai susun, kita mulai merencanakan. Ada beberapa pilihan. Kita bisa laksanakan dengan cara-cara biasa. Tapi rakyat yang susah, tidak dalam keadaan biasa, mereka memerlukan tindakan cepat. Kita tidak bisa dengan cara-cara biasa, saudara-saudara sekalian. Kita harus berpikir besar, berpikir cerdas, berpikir praktis. Jangan teoritis. Saya tahu Pak, sebaiknya bikin naskah akademis dulu Pak. Naskah akademis itu biasanya 8 bulan. Rapat sini, rapat situ, rapat sini, rapat situ. Dari naskah akademis nanti kita bikin pilot project Pak. Pilot project itu 2 tahun. Habis itu kita coba di 100 desa dulu Pak. Ada 81.000 desa dan kelurahan. Rakyat itu suruh nunggu 8 tahun. Saya tidak mau. Saya bertanggung jawab kepada rakyat saya. Saya memilih jalan yang berani, jalan yang tegas, jalan yang besar, tapi terukur dan terjangkau oleh kita. Dan itu yang sedang kita laksanakan, saudara-saudara. Tadi laporan Menteri Koperasi, kita sudah berapa? 12.000 atau berapa? Koperasi yang sudah terbentuk, silakan. Jangan buru-buru. Kalau kita mampu hanya 5.000, kita resmikan 5.000. Nanti kapan insya Allah. Langkah 1.000 kilometer dimulai. Ya, perjalanan 1.000 kilometer dimulai dengan 1 langkah. Tidak masalah. Saya dapat laporan sudah operasional 1.000 koperasi lebih. Dalam waktu dekat mungkin akan jadi 5.000 atau 6.000. Silakan. Insya Allah kita akan sampai tujuan kita. Dan pasti kita sampai. Kalau target kita 1,5 tahun, dan target itu tidak tercapai, nggak apa-apa. Kita bisa nyusul. Tapi kalau kita tidak punya target, tidak akan sampai-sampai, saudara-saudara sekalian. Kita harus hilangkan pemikiran, apa bisa? Bisa. Harus bisa. Akan bisa. Dan akan berhasil, saudara-saudara sekalian. Menang atau kalah ada di pikiran dan di hati kita. Menang atau kalah, kalau kita berpikir, oh mungkin kalah, oh mungkin gagal, kita sesungguhnya sudah gagal. Tapi kalau kita yakin menang, yakin berhasil, yakin untuk rakyat, kita akan sampai ke situ, saudara sekalian. Saya kira sudah cukup ya, saya sampaikan semua. Ini angka-angka. Tapi ini angka-angka bagus.
Kalau itu saya mau sampaikan angka-angka ini. Koperasi kita nanti, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, koperasi yang anggotanya seluruh rakyat penduduk di desa itu. Seluruhnya. Dan koperasi nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tapi nanti akan ada gerai simpan pinjam kredit yang murah, mikrokredit dan super mikrokredit. Super mikrokredit yang mekar itu ya. Mekar adalah super mikro itu ya. Yang tadinya bunganya 22% ya. Saya turunkan jadi 8%, saudara-saudara sekalian. Saya maunya 5%. Tapi bankir-bankir Pak Rosan CS itu, jangan Pak, terlalu tipis kita punya ongkos. Oke, 8%. Tapi dibandingkan dengan 22% lumayan 8%. Betul tidak? Begitu dong, semangat. Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak. Dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui koperasi Desa Merah Putih. Harus. Saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan dialah yang terima. Kita juga akan buka desa-desa dan koperasi-koperasi nelayan. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita akan kita urus. Mereka juga akan punya gudang pendingin supaya ikan mereka bertahan. Untuk pertama kali mereka akan punya pabrik es supaya mereka melaut bawa es. Dan kita akan bagi kapal-kapal besar untuk tiap desa nelayan yang akan dikerjakan, yang akan dimiliki dan dikerjakan oleh koperasi-koperasi nelayan itu sendiri. Dan mereka bukan terima hadiah. Mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita. Jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali. Saudara-saudara, kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien. Dengan demikian, saudara-saudara, sekali lagi, selamat Hari Koperasi. Sekali lagi, saya mengajak semua unsur untuk bersatu. Koperasi nanti ini akan
berada di semua desa, di semua daerah, tidak pandang apakah desa itu desa yang milik Gerindra atau tidak. Tidak peduli apakah di kabupaten itu Prabowo menang atau tidak. Nggak ada urusan itu. Siapapun tidak ada urusan. Saya sekarang mengatakan saya bukan presidennya Gerindra. Saya bukan presidennya siapa-siapa. Saya presidennya rakyat Indonesia semuanya, saudara-saudara. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-79. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Oh ya, ada tambahan. Kita izin saya minum dulu. Saya minum kopi ini. Saya minta maaf, sebetulnya saya kemarin ini flu. Rasa tenggorokan sakit, hampir saya nggak hadir. Tapi saya pikir-pikir, bayangkan kalau saya nggak hadir. Koperasi Merah Putih, rakyat koperasi sudah kumpul. Tapi yang saya paling takut nanti malam kalau saya nggak hadir, Pak Margono dan Pak Mitro turun, saya ditempeleng malam-malam. Akhirnya bangkit, minum kopi, semangat, hadir di sini. Nah, ini yang paling terakhir. Ini kebetulan tanya Pak Ferry ya. Ini dia yang rencanakan. Tanggalnya dia yang pilih. Harinya dia pilih. Tapi saya lihat-lihat ya. Ini angka ini menarik. Bukan saya yang atur ya. Ini adalah hari koperasi ke-79. Ya. 7 plus 9. 16 ya. 16. 1 sama 6, 7. 2026, 10 ya. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Jadi memang ini hari baik. Saya nggak atur. Di mana saya muncul kok ada angka 8. Saya nggak mengerti itu. Berarti ada tondo-tondo ini. Makanya saya nggak berani nggak hadir. Dirgahayu Gerakan Koperasi Indonesia. Selamat berjuang. Percaya kepada pemimpinmu. Percaya kepada pemerintahmu. Bersatu. Semua unsur. Untuk rakyat. Untuk bangsa. Jangan mau dihasut. Jangan mau diatur oleh kelompok-kelompok ekstrim atau bangsa lain. Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia akan bangkit sebagai negara besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! 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 Kalau saya teriak koperasi berdaya, kalian jawab Indonesia berjaya. Koperasi berdaya. Terima kasih.